Ye, Dipersilakan Bu Rus suaranya. baik. Sudah dengar, Oh, Pak? sudah dengar. Ya, sudah dengar Bu Rus. Ye. Monggo. Oh, ye, 10 sampai 15 alhamdulillah. menit Bu Rus. Ya. Ya, Monggo baik. dipersilakan Prof. Rusminingsih. Ye, sudah biodatanya sudah Ya, ini barangkali dikenal, ye. biodatanya. Monggo, ini sekedar biodata. Saya kebetulan di UNESA sudah sejak tahun 81. Berarti sudah hampir 40 tahun gitu, ye. Monggo, lanjut aja Mbak. Eh, Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, kebetulan siang ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi berkaitan dengan peran pendidikan keluarga di era new normal. Nah, ketika kita berbicara tentang pendidikan keluarga, tentunya tidak bisa lepas, monggo lanjut, next ya, tidak bisa lepas dari Tripusat Pendidikan atau sering disebut dengan Tri Sentra Pendidikan. Nah, tiga hal ini saling kait-mengkait, ada keluarga, ada satuan pendidikan atau sekolah, dan juga ada masyarakat. Nah, keluarga ini prinsipnya adalah saling asuh, ya, di mana dalam pendidikan keluarga ini merupakan pendidikan yang pertama dan utama, dan harapannya di sini dengan prinsip cinta kasih, saling asuh ini bisa mendorong orang tua untuk senantiasa membimbing putra-putrinya, membimbing anggota keluarga yang dapat dikatakan belum dewasa untuk menjadi lebih dewasa. Nah, selain itu bekal yang dari keluarga, fondasi dari keluarga ini akan dikembangkan di sekolah, di mana sekolah ini akan menyiapkan manusia sebagai individu, sebagai warga masyarakat, warga negara, warga dunia untuk di masa depan. Nah, harapannya dengan pendidikan yang ada di sekolah ini, ya, apa yang sudah menjadi dasar ditanamkan di keluarga itu akan lebih berkembang lagi. Nah, tentunya bukan hanya keluarga dan sekolah, ternyata posisi masyarakat ini sangat penting. Karena bagaimanapun juga kita sebagai makhluk individu juga sekaligus makhluk sosial harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, di sini dengan masyarakat ini apa yang diperoleh di keluarga dan di sekolah bisa terus dikembangkan lagi dengan cara masyarakat itu menjadi fasilitator di dalam menunjang pelaksanaan pendidikan nasional yang ada. Lanjut. Nah, prinsip-prinsip dari kemitraan ini, kalau kita lihat memang ada persamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai. Jadi jangan sampai sekolah merasa lebih dominan atau keluarga yang merasa lebih penting, ya. Tapi semua itu harus ada kesamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai. Apa yang ditanamkan di keluarga, kemudian dikembangkan di sekolah, dan apa yang diberikan di sekolah ditindaklanjuti lagi oleh keluarga, sehingga ada komunikasi yang baik, ya. Jadi jangan sampai terjadi ketika ada anak yang kebetulan perilakunya dalam tanda petik kurang bagus, yang dikatakan keluarga ini gara-gara di sekolah ini yang ngajarin seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi, ya. Saling asah, saling asih, saling asuh itu tadi. Bagaimana saling membuat anak yang kita kembangkan, ya, itu bisa mengasah pikirannya dengan cara-cara saling mengasuhi, ya, dan juga ada satu kesempatan untuk mengasuh dalam arti mendewasakan, ya, bukan dengan cara mengindoktrinasi, ya. Nah, kemudian yang kemitraan yang harus kita perhatikan juga ada gotong royong, kebersamaan, saling melengkapi, ya. Pendidikan katakanlah non formal, informal, ini fungsinya adalah sebagai suplemen untuk pendidikan formal.
apa yang belum diberikan di dalam pendidikan di sekolah, ini bisa disupport oleh pendidikan non formal dan informal, yaitu masyarakat dan keluarga. Begitu juga sebaliknya. Dan semuanya itu ditujukan untuk kepentingan anak. Ya. Jadi bagaimanapun juga tujuannya adalah untuk mendewasakan anak. Dewasa bukan hanya dari sisi usia, tetapi dewasa dalam arti cara berpikirnya, cara bersikapnya. Ya. Kadang-kadang ada usianya sudah dewasa, tapi cara perilakunya masih kanak-kanak. Nah, ini harapannya bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, nah tentunya kenapa kok mesti harus keluarga? Ya. Kita tahu bahwa keluarga itu tadi sudah saya singgung, lanjut Mbak, next ya. Ini merupakan keluarga itu adalah yang jelas ada dalam satu ikatan kekerabatan. Di dalamnya mungkin ada kepala keluarga, ada beberapa orang yang tinggal di situ, dan ada saling ketergantungan. Ya. Nah, di dalam keluarga ini yang jelas ada kita sendiri harus memahami apa sih sebenarnya fungsi keluarga ini. Apakah keluarga hanya tempat kumpulan orang-orang yang dalam satu ada hubungan kekerabatan? Lanjut, ternyata fungsi keluarga ini cukup banyak. Ada 8 fungsi keluarga. Jadi keluarga menjadi punya fungsi keagamaan. Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama, supaya perilaku anak itu betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agamanya. Ya, artinya di sini keluarga harus membimbing putra-putrinya untuk bisa berjalan dalam rel aturan-aturan agama. Punya fungsi sosial budaya. Ya. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa bertutur, bersikap, bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungannya, di masyarakat. Ya. Tentunya ini keluarga menjadi basic untuk menanamkan nilai-nilai norma tadi. Ya. Fungsi cinta kasih. Ya. Keluarga sebagai tempat atau bisa madrasah yang pertama dan utama, ini akan senantiasa untuk memberikan cinta kasih ya, supaya anak-anaknya berkembang dengan cara-cara yang lebih bagus. Jangan ditanamkan nilai-nilai kekerasan dengan nilai-nilai yang sifatnya otoriter. Kalau seperti itu dilakukan, nanti pasti anak-anak ke depannya di luar sana dia akan mencari kompensasi. Saya di rumah dikerasi kok. Nah, ketika saya keluar, saya harus mengerasi orang lain. Nah, itu menjadi satu rangkaian. Punya fungsi perlindungan. Ya, menimbulkan rasa nyaman, rasa hangat. Ya. Jangan sampai malah ketika di keluarga itu merasa terbebani, terancam. Nah, ini sudah salah yang terjadi di dalam keluarga. Tapi keluarga itu harus bisa melindungi anggota keluarganya. Fungsi reproduksi, jelas bahwa anak itu adalah hasil dari satu pernikahan, kemudian di situ juga ada mengatur jarak, jangan sampai setiap tahun punya atau melahirkan. Nah, tentunya ini berdampak pada pendidikan bagi putra-putrinya. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, nah ini yang sangat penting, di mana keluarga tadi disebutkan sebagai lembaga pendidikan yang utama dan pertama. Nilai-nilai, karakter, norma, dan sebagainya itu dasarnya harus diberikan di keluarga. Ya. Fungsi ekonomi, keluarga punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, ya, untuk memenuhi kebutuhan bagi putra-putrinya, ya, supaya putra-putrinya itu bisa tumbuh kembang secara baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan lingkungan. Ya, bagaimana menjaga keharmonisan dalam keluarga. Nah, dari ini semua, Ibu Bapak sekalian, ya, kita bisa melihat, lanjut Mbak, ternyata dalam keluarga ini, ya,
Tujuannya tidak lain adalah bagaimana anak dan anggota keluarga dapat tumbuh berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya untuk bisa menjadi seorang yang mandiri dan tentunya diharapkan nanti bisa menjadi orang-orang yang produktif ya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Nah, ini yang diharapkan ya, bahwa keluarga itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Keluarga tidak hanya sekedar untuk memberikan makan saja, tetapi justru bagaimana memberikan bekal supaya yang bersangkutan tadi, ya, anak-anak tadi betul-betul ke depannya menjadi anak yang insan yang berguna bagi dirinya maupun lingkungannya. Nah, di sini kalau kita melihat, ya, keluarga itu merupakan taman pendidikan. Lanjut. Ya. Jadi keluarga merupakan taman pendidikan yang pertama dan terpenting dan terdekat yang bisa dinikmati oleh anak. Apa yang terjadi di sana? Pendidikan asih, ya, dengan pola asih. Jadi di sini sasaran utamanya pembinaan kesadaran hidup sebagai proses pendewasaan, ya, dan pematangan dengan cara saling mengasihi. Ada rasa di sana yang ditanamkan. Kalau sudah berbicara dengan rasa itu tentunya kaitannya dengan hati. Ya. Nah, selain menanamkan rasa tadi, juga dengan cara pengasuhan. Di sini yang dikedepankan adalah karsanya. Bagaimana dengan asuh tadi, dengan karsa tadi, bisa membimbing anak melalui pengarahan senantiasa berperilaku yang terkendali. Jadi harapannya rasanya dipupuk, karsanya dipupuk, dan yang tidak kalah penting di sini adalah cipta dengan cara mengasah. Dengan mengasah itu akan bisa menciptakan sesuatu yang tentunya sasaran utamanya adalah bagaimana anak ke depannya bisa betul-betul memiliki life skill. Dia punya keterampilan hidup. Yang keterampilan hidup itu bisa digunakan untuk mengatasi segala permasalahan yang dijumpai kemudian. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi ketika kita berbicara dengan keluarga sebagai taman pendidikan yang pertama, ya. Kemudian lanjut, Mbak. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana keterlibatan orang tua ini dalam pendidikan anak. Ternyata tidak sedikit yang harus kita lakukan. Ya. Di sini harapannya pertama bisa senantiasa meningkatkan kehadiran anak dalam arti selalu berkomunikasi dengan baik. Ya. Mungkin secara fisik ya jauh, tetapi komunikasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Apalagi sekarang ini kita bisa chatting dan sebagainya, pakai video call dan sebagainya. Yang jelas bagaimana anak merasa antara dirinya dengan orang tuanya itu dekat. Ya. Kemudian yang kedua meningkatkan kepercayaan. Kalau anak sudah merasa dekat, kemudian selalu berkomunikasi dengan intens, otomatis akan timbul rasa kepercayaan pada diri anak. Oh, orang tua saya peduli dengan saya. Berarti saya harus merasa bahwa yang bersangkutan atau orang tua itu menyayangi saya. Meningkatkan perilaku positif dengan keteladanan. Ini kadang-kadang orang tua hanya menyuruh saja tanpa memberikan contoh. Ya, tidak ada artinya. Coba anak-anak bangun pagi, ayo katakanlah harus sholat subuh, tapi orang tuanya sendiri tidak melakukan itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, bagaimana pencapaian perkembangan anak itu bisa dilakukan secara maksimal. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita perhatikan bahwa bagaimana keluarga itu bisa menciptakan lingkungan yang ramah
ya, aman dan menyenangkan. Ya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh keluarga dalam menciptakan lingkungan yang ramah, ya. Misalnya dengan membiasakan anak membaca buku, ya. Dari buku tadi banyak pengetahuan yang dilakukan, otomatis di situ ada upaya-upaya literasi dalam keluarga. Tentunya bacaan-bacaan yang diberikan yang sesuai dengan usia anak. Mengatur jam program, tayangan televisi. Jadi kadang-kadang anak kalau sudah nonton televisi, waktu belajarnya lupa. Nah, ini harus dibiasakan untuk tertib, ya. Kemudian juga berkaitan dengan hidup sehat seperti apa, ya. Penggunaan gawai. Ini apalagi era sekarang, seakan-akan namanya gawai itu sudah tidak bisa lepas dari tangan anak. Anak kecil itu sekarang kalau bangun tidur yang dicari adalah handphone, gawai, dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan, orang tua harus bisa mengendalikan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kalau boleh seberapa banyak. Nah, ini paling tidak orang tua harus paham. Nah, untuk ini artinya orang tua juga harus punya ilmunya melalui parenting dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya dari menciptakan lingkungan yang ramah ini adalah bagaimana dengan cara fisik senantiasa bergandeng tangan, senantiasa dekat dengan putra-putrinya, supaya putra-putrinya merasa aman di rumah. Nanti kalau tiap hari dibentak-bentak saja, dimarahi, dia lebih nyaman mencari perlindungan di luar rumahnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik bisa saja akan terjadi. Menjadi sahabat yang baik untuk mendengarkan cerita anak, ya. Kemudian menemani ketika anak-anak sedang bermain, sedang mungkin saja belajar, ikut mendampingi. Nah, semuanya ini akan membuat anak merasa aman, merasa senang di rumah, yang tentunya tidak akan mencari pelarian ke luar rumah. Nah, berikutnya, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang kondisi keluarga itu seharusnya bagaimana. Nah, sekarang bagaimana prinsip pengasuhan yang harus dilakukan oleh keluarga? Lanjut, Nah, dalam pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga ini, lanjut lagi, silahkan lanjut, ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pengasuhan itu panjang, tidak hanya sehari, 2 hari, 1 bulan, setahun, ya. Dan itu perlu proses. Jadi hindari jalan pintas, jalan instan, ya. Biar anak katakanlah cepat pintar, misalnya TK atau PAUD, biar bisa membaca menulis dileskan pada guru lesnya. Padahal anak-anak PAUD, anak-anak TK itu cara belajarnya itu dengan bermain, bernyanyi, tidak harus dengan les. Diajari matematika, diajari bahasa. Nah, ini cara-cara yang tidak tepat. Kemudian orang tua harus punya aspirasi yang tinggi, percaya bahwa anaknya mampu. Jadi jangan divonis kamu ini tidak bisa apa-apa, nggak boleh seperti itu, tapi harus dibangkitkan. Bagaimana anak saya punya rasa percaya diri yang tinggi. Jadi kalau ada kegagalan, enggak, kamu pasti bisa. Ayo coba lagi, coba lagi. Nah itu, ya. Kemudian yang ketiga, dalam pengasuhan juga harus mencintai anak itu dengan tulus, tanpa syarat, ya. Tidak boleh dengan satu iming-iming, ya. Tapi betul-betul dilakukan dengan tulus. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang dalam pengasuhan yang tidak boleh kita lupakan juga, ya, lanjut. Kemudian yang jelas di sini kita harus menciptakan cara-cara yang bisa membuat anak itu merasa nyaman dan sebagainya dalam pengasuhan. Cobalah bermain dengan momen-momen yang punya makna, yang tentunya di sini orang tua pun juga menjadi pelajar sepanjang hayat yang harus senantiasa belajar, dan ini tentunya untuk dipraktekkan kepada putra-putrinya.
Jadi kalau kita merasa sudah mampu, ingat bahwa tiap detik itu perubahan terjadi. Informasi itu banyak yang masuk. Kalau kita tidak selalu mengikuti perubahan yang terjadi, kita sendiri nanti yang akan digilas, ditinggal oleh perubahan itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang era new normal yang terjadi sekarang. Mungkin kita berharap orang tua itu bisa menjadi orang tua yang hebat, ya, menjadi orang tua yang betul-betul bisa menghantarkan putra-putrinya ke depan. Nah, mengapa kok mesti harus dengan bina keluarga balita itu menjadi hal yang penting? Ya, lanjut Mbak. Nah, di sini dalam BKB ini, bina keluarga balita ini, khususnya untuk anak-anak yang usia 0-6 tahun itu, ini jangan sampai kita abaikan. Ya, di sana eranya golden age ya, di mana bahwa perkembangan otak itu mencapai tingkat yang maksimal. Nah, sesibuk apapun orang tua, sesibuk apapun ibu misalnya, maka jangan pengasuhan anak ini terus diserahkan kepada orang lain. Ya, justru orang tua itu menjadi pengasuh yang penting, ya, pada putra-putrinya yang sedang berkembang. Nah, kemudian yang berikutnya, pembinaan yang kurang tepat terhadap anak-anak ini seringkali akan menimbulkan gangguan dalam perkembangannya. Ya, kita tahu bahwa anak-anak yang diserahkan pada pembantunya, pada asisten rumah tangganya, ini seringkali juga akan berdampak negatif pada setelah dewasa. Nah, untuk itulah program-program pembinaan keluarga balita ini menjadi satu hal yang penting. Ini tugas pendidikan luar sekolah, ya, dalam rangka untuk bagaimana membuat keluarga-keluarga yang bahagia, sejahtera. Nah, kemudian bagaimana peran keluarga dalam pendidikan? Ini berikutnya, lanjut, ya. Nah, ada 5 hal yang harus diperhatikan di dalam keluarga. Pertama, keluarga ini harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pasti ini. Lingkungan belajar yang menyenangkan ini tidak harus dengan biaya yang mahal. Ya. Tetapi apa yang kita miliki bisa kita kondisikan, kita tata sebaik mungkin, akhirnya anak merasa nyaman di rumah belajarnya. Tidak harus lari-lari ke tempat lain. Ya. Menjalin komunikasi ini penting. Bagaimanapun juga ketika anak pulang sekolah atau sedang belajar, kita sapa, kamu tadi di sekolah diajarin apa? Nah, waktu belajar di rumah didampingi, meskipun mungkin tidak harus mengajari, tetapi dengan mendampingi ini sudah sangat baik, ya. Kemudian partisipasi dan sebagainya. Nah, 5 hal ini penting dilakukan. Yang penting lagi, kemudian kita melihat, coba sekarang lanjutkan, Mbak. Nah, di dalam kondisi ini, ya, parenting itu memang hal yang penting. Apalagi dalam kondisi COVID ini, orang tua harus banyak belajar bagaimana menghadapi anak-anak ketika harus BDR, belajar dari rumah. Nah, di sini kalau orang tua tidak memahami pentingnya pendidikan bagi putra-putrinya, mungkin dibiarkan saja anak-anaknya belajar sendiri. Kita tahu bahwa pada era ini, lanjut Mbak, pada era ini yang terjadi adalah banyak orang yang bekerja di rumah, harus dengan e-learning, kemudian bisa saja dalam belajar itu satu rumah hanya punya satu gawe yang harus dipakai. Ibu Rus, 2 menit lagi, nggih. 2 menit lagi ya. Oh, monggo silahkan, ye. Jadi di sini pentingnya bahwa kita tahu banyak masalah, ya. Dan masalah ini dihadapi oleh semua keluarga. Lanjut, Mbak. Nah, dari masalah yang ada ini, ya kita tahu, silahkan lanjut, ya, bahwa dampaknya, ya, banyak keluarga yang stres.
Nah, oleh karena itu di sini yang harus kita perhatikan dalam era ini, mungkin anak-anak nanti ketika stay home, be safe, dia harus menjaga diri, jangan sampai ketularan penyakit, menjaga jarak, jangan keluar rumah. Apa yang harus dilakukan? Bisa saja membuat tulisan-tulisan, gambar-gambar, mungkin anak-anak TK misalnya. Dia mengajari atau mendampingi putranya untuk membuat gambar. Yang gambar itu nanti bisa dikompilasi menjadi portofolio, kemudian dicetak menjadi ini karya 1 bulan ini. Nah, ada produk yang nanti bisa ditunjukkan pada putranya, pada gurunya bahwa ternyata dia bisa belajar. Membaca buku, mungkin cerita dan sebagainya kalau sudah dewasa ya nanti dengan membaca membuat satu tulisan summary dari apa yang dibaca. Dia cukup bisa online ya dengan chatting dengan teman-temannya supaya tidak merasa dia nggak punya teman. Boleh. Atau menggunakan telepon bertelepon dengan teman-temannya. Ini hal yang penting yang bisa dilakukan. Nah, dari era new normal ini, kemudian yang jelas, lanjut Mbak. Silakan lanjut. Nah, ini yang harus dilakukan lah. Yang penting adalah bagaimana membuat keluarga itu tahan. Ketahanan keluarga itu menjadi hal yang penting. Yaitu dengan membuat keluarga senantiasa berkumpul, keluarga senantiasa berinteraksi, keluarga senantiasa berdaya guna, dan keluarga harus senantiasa peduli dan berbagi. Ini yang harus kita tanamkan dalam keluarga, supaya keluarga yang punya masalah akibat COVID tadi bisa tetap tahan. Waktunya lanjut. terbatas, Ibu. Bagi-bagi Kemudian, waktu, nggih. Ya, oke. Tinggal dua tinggal slide dua, lagi. Iya, monggo Mbak, silakan. Nah, inilah yang harus dipentingkan. Kita harus menguatkan keluarga selama pandemi. Caranya apa? Menyegarkan, memperbarui lagi reorientasi nilai. Kalau dulu mungkin kita hidup itu karena uang banyak dan sebagainya berfoya-foya, sekarang harus kita sadarkan kondisinya itu sudah berbeda. Kita harus bisa mengendalikan diri. Ya, kemudian meningkatkan nilai-nilai agama, fungsi agama kita tingkatkan. Komunikasi ini harus senantiasa dibangun, memberikan penguatan satu dengan yang lain. Memelihara kesehatan, olahraga di sekitar lingkungan kita secara bersama-sama, ya. Kemudian juga life skill ini sangat penting supaya dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya dengan menggunakan keterampilan. Dan yang penting mengatur uang supaya bisa memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Satu lagi mungkin silahkan Mbak. Ya. Kemudian yang terakhir yang jelas di sini kita harus bisa tidak serta-merta menerima berita-berita supaya ketahanan kita, tahanan keluarga itu menjadi tetap kuat. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang hebat, ya. Lanjut ini keluarga yang hebat untuk slide terakhir, silakan Mbak. Nah, satu lagi, ya di sini adalah untuk menjaga kebersamaan itu mengelola waktu, ya. Jadi di sini menjadi orang tua yang hebat ini menjadi hal yang penting. Bagaimana masing-masing itu bisa memposisikan diri, ya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya bersiap-siap menjadi orang tua, memahami peran orang tua, khususnya di sini adalah selalu punya konsep diri pada diri orang tua itu. Dan pelibatan anggota keluarga itu menjadi supaya dimaksimalkan. Inilah yang harus kita lakukan ketika era pandemik. Jadi kuncinya adalah bagaimana membuat keluarga itu punya kekuatan, punya ketahanan, supaya satu dengan yang lain bisa mensupport. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ros. Iya, sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Rosin Meningsih.
bahwa ada 8 fungsi utama dalam keluarga, mulai dari fungsi